bagaimana mau presentasi dengan cara apa, silakan kita bebas. Ya, presentasi menit cukup ini mau ngomong aja. Terima kasih Bu Uni atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya udah nggak apa ya, kita sepantaran gitu, nggak ada level, nggak ada apa namanya kelas. Karena biasanya kalau udah ngomong kelas itu nanti terus beda ya perlakuannya. Hari ini saya kebetulan mendapat undangan dari Taman Budaya dan saya agak kaget karena selama ini saya merasa nggak lucu. Karya-karya saya itu sebenarnya banyak yang tidak lucu sebetulnya, tapi mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Didi Niritowo. Bagaimana memperlakukan tari komedi itu agak sedikit berbeda. Yang tentunya ketika orang melihat banyak Mas Didi memakai properti yang luar biasa dan cara mengolahnya juga tentunya butuh daya improvisasi yang tinggi, juga bagaimana beliaunya ini sudah puluhan tahun untuk dapat menjadi seorang komikolog apa ya? Semuanya kan pakai loh ya sekarang ya, komikolog, terus urolog, semuanya loh. Jadi saya juga tentunya istilahnya saya memberi penguatan tentang sebetulnya apa tuh tari komedi itu sebetulnya. Karena tadinya awalnya tari komedi itu kan dimulai dengan adanya sebuah cerita, kemudian seperti di pewayangan itu ada, lalu ada goro-goro, lalu juga goro-goro itu ada menghasilkan tokoh-tokoh, ada Semar Gareng Bagong. Jadi komedi itu sebagai selipan dalam karya yang serius. Nah, serius itu kadang-kadang orang ketika serius sepaneng sekali, dan tentunya orang akan tidak begitu cepat untuk menangkap. Tetapi ketika sudah memakai komedi itu menjadi menarik. Jadi komedi itu juga punya tujuan sebagai menghibur dan mengkritisi hal-hal yang tentunya bersifat sosial, juga bagaimana kondisi saat ini dan juga bagaimana sesuatu itu akhirnya tercapai dengan cara mengkritisi, menghibur itu tadi. Lalu komedi juga dapat sebagai ruang sindiran. Contohnya seperti sekarang ya, banyak ya keblasuk ya, atau sudah terlaluan ya kadang-kadang ya keblasuk. Jadi mengkritik sesuatu ya dengan kelemahan manusia itu biasanya seperti bullying ya. Bullying itu sekarang pembahana banyak sekali terjadi secara face to face, juga secara kelompok, secara organisasi itu banyak bullying. Jadi ketika sudah membicarakan tentang sesuatu yang tidak nyaman, tentu merasa ada yang tersakiti atau terkena. Jadi sebetulnya komedi itu juga gitu ya. Komedi bagiku sesuatu istilahnya komedi bagiku ketidaknyamanan bagimu. Jadi kesedihan bagimu adalah kesukaan bagiku. Jadi itu seperti itu. Dan itu akan ketika ini terus menerus. Nah, ini yang akhirnya berurusan dengan polisi. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang kita itu nggak sadar ketika saya juga akan bicarakan tentang sebenarnya komedi, apa bedanya komedi dengan komikal ya. Komedi itu betul, komikal itu betul. Sebetulnya semua sama-sama gaya lucu gitu ya, lawak gitu. Tapi ketika sudah membicarakan komedi itu biasanya secara penamaan ya, komikal itu sifatnya ya, jadi gaya yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan. Ini bahasa Indonesia seperti itu. Kalau komedi itu lawakan suatu karya yang lucu, yang pada umumnya bertujuan untuk menghibur dan menimbulkan tawa. Nah, nek orang menimbulkan tawa terus bukan komedi ya, sedihnya juga. Oke, berikutnya saya hanya
di sini saya tidak menggurui ya, tapi kita coba untuk mengisyaratkan sesuatu. Tentunya di dalam tari komedi itu ada beberapa hal. Di seni-seni tradisi seperti yang disampaikan oleh Mas Didi ya. Mas Didi membicarakan tadi ada topeng, ada beberapa yang menarik sekali di karyanya, dan tentunya karyanya ini juga mengandung beberapa informasi atau juga inspirasinya dari hal-hal yang tradisi ya, mengambil sesuatu yang tradisional. Nah ini tadi yang disampaikan ada dari topeng Godres juga ya. Topeng Godres topeng Godres itu sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Indi itu tentunya menarik juga dari hal-hal yang sesuatu yang bodor ya, kalau orang Jawa itu di Bebon Dresa itu biasanya membicarakan topengnya ya, topengnya yang digerakkan secara visual. Jadi cenderung kadang-kadang kalau ngomong atau bergeraknya itu uraan, terus lalu kadang-kadang rusuh kayak tadi ini rusuh. Kita rusuh itu menyenangkan ya, ada yang rusuh itu menyenangkan. Tapi bukan kerusuhan ya, tapi rusuh itu apa ya? Jorok gitu ya. Tapi konotasinya jorok ini sesuatu ya, jorok itu punya klasifikasi ya. Jorok itu jorok yang yang kasar sekali, lalu tingkat halus, lalu ada samepan, itu ada juga. Itu ada Bebon Dresan, itu ada di cerita Calon Arang, drama Gong, juga Topeng Wali ya, itu ada. Lalu berikutnya di Cirebon itu ada Ronggeng Bugis. Jadi Cirebon, jadi itu adalah laki-laki yang menyamar menjadi perempuan. Jadi ini cerita Ronggeng. Jadi ceritanya itu sebagai ruang memberikan informasi tentang sesuatu, ada misi ya. Di misinya adalah bagaimana pasukan Gunung Jati itu memberi informasi tentang masuknya Islam itu dulu, seperti itu ya. Jadi dengan Ronggeng Bugis tadi. Lalu juga ada kalau di dalam tari Jogja itu ada Salauto. Sudah tahu Salauto? Salauto itu adalah bagian dari lawung jajar yang ada di dalam bentuknya itu ada wujudnya yang selalu bawa peti ya, peti yang isinya itu budaan ya, budaan dari juragan lurahnya. Jadi itu tepat untuk membawa sesuatu. Jadi memang khusus untuk ada wajahnya juga, kostumnya juga lucu, juga pakai clown gitu ya, komedian juga. Seperti itu yang menarik juga. Lalu kalau di Jawa itu di Jawa Barat itu ada yang ngebodor gitu ya. Ngebodor itu juga cerita lucu, cerita di dalam mengekspresikan sesuatu yang lucu dan menarik dalam suatu cerita di Jawa Barat ini, ngebodor itu. Di Jogja itu ada joget kecul ya, joget kecul yang tentunya ini gerakannya biasanya intens ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi tadi, intens, unik, kadang-kadang mengandung unsur slapstick gitu ya, kepleset gitu. Lalu ada hal-hal yang menarik dari situ. Oke, saya itu malah pengen gini loh. Sebetulnya saya mengakui bahwa ini pengakuan dosa ya. Jadi saya sebenarnya membuat, kebetulan saya mendapat tugas waktu itu menjadi penata tari di sebuah program di festival Parade Tari tahun 1990 waktu itu. Di waktu itu cerita tentang belum lahir ya. Baru lahir ya, mereka baru lahir. Oh iya, oke. Belum lahir. Kasihan deh. Jadi waktu itu zaman saya dulu, saya orang luar kebetulan. Saya berada di luar tembok keraton.
cerita tentang bagaimana mengangkat sesuatu yang berhubungan dengan di keraton itu agak sedikit spesial dan tidak boleh semena-mena mengangkatnya. Jadi saya harus izin dengan birokrasi yang luar biasa. Dan ini menarik dari saya harus menangis, beda dengan Mas Didi karena waktu itu Mas Didi mendapat tugas dawuh. Nah kalau saya membuat, jadi agak berbeda, konteksnya agak berbeda. Saya membuat koreografi, kalau beliau masuk di dalam cerita dan dawuhnya adalah pada Mas Didi. Jadi upacaranya itu yang melakonkan adalah Mas Didi. Nah kalau saya ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada dan kemudian dikoreografikan, itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan sebetulnya. Saya menangis juga ketika membicarakan ini karena tidak semena-mena, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Jadi ketika itu keraton sebetulnya tidak mengizinkan hal ini dilakukan, tetapi dengan negosiasi marak lalu matur mendapatkan kata PDC dari Gustiwati yang waktu itu menjabat di Taman Mini Indonesia Indah Ajunan Yogyakarta. Jadi waktu itu memang saya mendapatkan tugas dari itu dari pemerintah ya, kalau ini tadi dari keraton ya Mas ya. Jadi agak beda. Nah dari situ baru boleh, tetapi dengan syarat yaitu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini ya. Salah satunya harus dilakukan oleh laki. Kalau yang perempuan juga dilakukan oleh perempuan, yang laki-laki juga dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang seperti itu waktu itu. Lalu juga tidak boleh membuat gerakan-gerakan yang sedikit menyempal dari adat istiadat di keraton. Jadi tahu sendiri bahwa di keraton itu penuh aturan dan penuh tata krama. Nah dari situ saya kebetulan juga penata gendingnya adalah Mas Gandung itu ya. Waktu itu sangat khawatir, takut gak salah, gak bener, gak salah, gak bener. Tapi akhirnya nekat saja dan akhirnya saya meyakinkan diri kepada penari. Nah anehnya penarinya waktu itu adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidang tari klasik. Jadi agak sedikit repot. Kerepotannya adalah bagaimana mengubah mindset sesuatu yang tadinya teratur, disiplin. Nah ini dirubah dengan teknik-teknik agak sedikit dilebih-lebihkan. Kalau orang Jawa lekoh gitu ya. Tapi alay gitu kalau sekarang ya, agak alay. Nah ini yang menjadi sesuatu yang tentunya menginspirasi atau membuat saya agak kerepotan. Dari sini saya mencoba dan dicoba karena orang-orang yang sudah mapan itu akan susah ya.